Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang direct holdings ataupun mutual holdings. Jadi untuk mutual holdings terdapat adanya dua bentuk ya. Di bentuk yang pertama adalah hubungan induk dan anak yang saling memiliki. Sedangkan bentuk yang kedua adalah afiliasi terhubung yang saling memiliki. Untuk contoh induk dan anak yang saling memiliki ya, di sini induk memiliki kepemilikan saham di anak perusahaan sebesar atau sebanyak 80%. Sedangkan anak perusahaan juga memiliki saham ya, ini 10% di induk perusahaan. Berarti istilahnya untuk pencatatan saham pencatatan investasi sahamnya ya, si induk perusahaan akan menggunakan metode equity sedangkan anak perusahaan akan menggunakan metode cost ya karena kepemilikannya di bawah 20%. Untuk bentuk yang kedua yaitu afiliasi terhubung yang saling memiliki, contohnya di sini induk memiliki kepemilikan di perusahaan A 80%, sedangkan di perusahaan B 20%. Kemudian ternyata perusahaan A juga memiliki kepemilikan saham di perusahaan B sebesar 40%. Sedangkan perusahaan B juga memiliki kepemilikan saham 20% di perusahaan A. Nah, untuk pendekatan ya terkait dengan laporan keuangan konsolidasi terkait dengan mutual holdings tersebut, di sini kita akan mengenal dua pendekatan secara umum. Yang pertama adalah pendekatan saham treasury dan yang kedua adalah pendekatan konvensional. Apabila saham induk dimiliki oleh anak perusahaan, maka pendekatannya bisa menggunakan pendekatan saham treasury atau pendekatan konvensional. Tetapi apabila saham anak perusahaan bersifat mutually held, hanya bisa menggunakan pendekatan konvensional. Untuk satu atau lebih afiliasi yang memiliki saham induk perusahaan ya, ini bisa dengan menggunakan dua pendekatan yaitu metode saham treasury dan metode konvensional ya. Nah, untuk metode saham treasury ini mengakui saham treasury berdasarkan biaya investasi yang dikeluarkan oleh anak perusahaan, kemudian mengurangi investment in subsidiary. Sedangkan untuk menggunakan metode konvensional, induk memperlakukan seolah-olah terdapat saham yang ditebus, menurunkan saham biasa, agio saham, ataupun laba ditahan, serta mengurangi investment in subsidiary. Nah, contohnya dengan menggunakan pendekatan saham treasury ya. PT Parum memiliki 90% kepemilikan di PT Salemba yang diperoleh pada saat nilai wajarnya sama dengan cost-nya. Tidak terdapat goodwill dari transaksi tersebut. PT Salemba juga memiliki 10% kepemilikan saham di PT Parum. Di awal tahun 2016 ya, nilai investment in Salemba sebesar 270 juta. Posisi ekuitas PT Salemba terdiri dari saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan ekuitas PT Parung terdiri dari saham biasa 500 juta dan laba ditahan sebesar 200 juta rupiah. Nah, kemudian kita lihat di sini ending investment in Salemba di tahun 2016 sebesar 297 juta rupiah serta ending investment in PT Parung di tahun 2016 sebesar 70 juta rupiah. Selama tahun 2017 terdapat separate earning ya, earnings yang diperoleh oleh PT Parung sebesar 60 juta dan PT Salemba sebesar 40 juta. Kemudian dividen yang diberikan oleh PT Parung kepada pemegang sahamnya yaitu sebesar 30 juta dan PT Salemba kepada pemegang sahamnya sebesar 20 juta. Ending investment in PT Salemba ya, ini naik karena menggunakan metode equity ya di tahun 2017 sebesar 317,7 juta rupiah. Sedangkan ending investment in PT Parung di tahun 2017 karena menggunakan metode cost berarti nilainya sama ya pada saat akuisisi sebesar 70 juta. Nah, kemudian kita lihat untuk alokasi income yang diberikan kepada CI dan NCI ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk separate income-nya PT Salemba ya sebesar 40 juta. Tetapi untuk income yang diperoleh PT Salemba juga berdasarkan dividen income yang diperoleh dari dividennya si PT Parung ya yang diberikan kepada pemegang saham.
Kebetulan PT Salemba memiliki kepemilikan 10%, berarti dividen yang dia terima ya si perusahaan itu sebesar 3 juta. Jadi totalnya untuk total income PT Salemba selama tahun 2017 sebesar 43 juta. Dialokasikan 10%-nya kepada NCI ataupun non-controlling interest 4,3 juta dan kepada PT Parung sebesar 38,7 juta. Namun ingat bahwa income yang diberikan PT Salemba kepada PT Parung ini juga ada bagian dari dividen yang diberikan PT Parung kepada PT Salemba sebesar 3 juta. Berarti nanti di sini untuk income allocation-nya ataupun income from sale yang sesungguhnya itu totalnya sebesar 35,7 juta, yaitu 38,7 dikurangi dengan 3 juta. Nah, untuk di pembukuan PT Parung dibuat jurnalnya cash pada investment in Salemba sebesar 18 juta. Ini merupakan jurnal untuk pencatatan yang dividen yang diterima oleh si PT Parung dari PT Salemba. Kemudian ada income allocation ya, itu tadi perhitungannya 38,7 akan dibuat jurnalnya investment in Salemba pada income from Salemba sebesar 38,7 juta. Kemudian karena tadi ada yang diberikan ya dividen dari PT Parung kepada PT Salemba sebesar 3 juta, jadi mengoffset kembali untuk si income from Salembanya ya. Ini dibuat jurnalnya income from Salemba pada dividen sebesar 3 juta. Nah, pada saat pencatatan dividen, PT Parung juga bisa mencatatnya dividen di debit sebesar 27 juta, income from Salemba sebesar 3 juta, dan cash sebesar 30 juta. Nah, kita masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Berarti si PT Parung mesti harus membuat kertas kerja konsolidasian ya. Nah, berarti nanti di sini ada journal, adjustment, dan elimination ya. Untuk yang pertama ya, ini kita buat jurnalnya terkait dengan eliminasi terkait dengan income, dividen, dan investment ya. Yang pertama adalah income from Salembanya ya, itu sebesar 35 juta dibuat ya, ini memang sudah net. Artinya adalah tadi income from Salemba yang dialokasikan sebesar 38,7, tapi ini di catatnya ataupun di eliminasinya 35,7 ya. Ini sesuai dengan laporan keuangan yang dicatat oleh PT Parung sebesar 35,7. Kemudian juga ada dividen income ya, ini sebesar 3 juta. Ini dividen income di PT Salemba ya. Kemudian untuk dividen yang yang diberikan oleh PT Salemba sebesar 18 juta, ini juga mesti harus dieliminasi ya. Kemudian investment in Salemba berarti nanti di sini selisihnya sebesar 20,7 juta. Kemudian kita masuk untuk non-controlling interest share ataupun NCI share atau NCI expense ya. Ini tadi dari perhitungan sebesar 4,3 juta, kemudian dividennya sebesar 2 juta dan selisihnya masuk sebagai NCI yang masuk ke dalam komponen stockholders equity di bagian laporan keuangan konsolidasi. Kemudian kita eliminasi komponen stockholders equity punya si PT Salemba dan investment in Salemba ya. Ini ingat adalah angka-angka di awal tahun ya. Common stock sebesar 200 juta, retained earnings sebesar 130 juta. Investment in Salemba sebesar 297 juta di akhir tahun 2016 ataupun di awal tahun 2017 ya. Dan NCI sebesar 33 juta. Kemudian di sini ya terkait dengan investment in PT Parung yang dimiliki oleh Salemba itu kita hapus dengan memunculkan saham treasury ataupun treasury stock sebesar 70 juta. Nah, kita lihat di bagian sebelah kiri terkait dengan laporan keuangan konsolidasi PT Parung dan anak perusahaannya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh induk dan anak yang saling memiliki saham ya. Ini dengan menggunakan metode konvensional.
Jadi PT Parung memiliki 90% saham PT Salemba yang diperolehnya pada saat fair value sama dengan cost-nya. Tidak terdapat goodwill. PT Salemba memiliki 10% saham PT Parung. Di awal tahun 2017 terdapat informasi sebagai berikut. Investment in Salemba ya sebesar 226 ya 154, kemudian investment in PT Parung sebesar 70.000 ya. Tadi apa yang berarti ini dalam ribuan ya. Kemudian non controlling interest sebesar 33.846 ya ribu ya. Kemudian untuk stockholders equity-nya si PT Salemba, si common stock terdiri dari 200.000 berarti 200 juta ya. Kemudian dan 130 juta untuk retained earnings. Nah, kemudian selama tahun 2017 terdapat informasi separate income 60 juta yang diberikan PT Parung dan PT Salemba sebesar 40 juta. Dividen untuk si PT Parung 30 juta ya termasuk di sini 3.000 ya apa namanya yang dibayarkan kepada si PT Salemba ya. Kemudian si PT Salemba memiliki ataupun memberikan dividen sebesar 20 juta. Tadi berarti untuk dividennya si siapa namanya, dividen yang diberikan PT Parung kepada PT Salemba sebesar 3 juta. Kemudian untuk investment dan non controlling interest ya. Itu berarti kalau kita total 226.154 ditambah dengan 33.846 ya, ini totalnya sebesar berarti berapa nih? 200 berapa ya? 260 ya. Nah, ini sama dengan 200 juta ditambah dengan 130 juta dikurangi dengan 70 juta ya. Jadi ini retained earnings dan common stock ataupun saham biasa ya. Totalnya 330 juta kemudian dikurangi dengan investment in par yang dimiliki oleh si PT Salemba sebesar 70 juta. Nah, kemudian di sini PT Parung menggunakan metode konvensional ya. Jadi bedanya untuk income allocation-nya ya ini kita membuat persamaan matematis. Jadi separate income kita letakkan di masing-masing kolom ya. PT Parung sama PT Salemba. 60 kita pakai dalam ribuan, 60.000 dan 40.000. Kemudian untuk income allocation dari si PT Salemba ini ya, ini akan dimunculkan di kolomnya PT Parung 0,9S dan di NCI 0,1S. Kemudian untuk income allocation-nya PT Parung di PT Salemba 0,1P dan nanti di sini untuk si CI-nya itu 0,9P. Jadi kita membuat persamaan untuk kolom PT Parung ya, P sama dengan 60.000 ditambah dengan 0,9S. Kemudian S sama dengan 40.000 ditambah dengan 0,1P. Kemudian kolom CI ya, CI share ya 0,9P dan NCI share itu sebesar 0,1S. Nah, setelah kita hitung dengan menggunakan metode substitusi ya, jadi P sama dengan 60.000 ditambah dengan 0,9S. S-nya kita ganti dengan 40.000 ditambah dengan 0,1P. Nah, setelah itu kita hitung ternyata P-nya ya itu nilainya sebesar 105.495. Sedangkan S 40.000 ditambah dengan 0,1 dikali dengan 105.495 ya. Jadi dapat 50.550. CI share itu nilainya sebesar 94.945 dan NCI share-nya itu 5.055. Jadi kalau kita lihat income allocation dari si PT Salemba tersebut ya itu kepada si PT Parung ini berarti berapa? 94.945 dikurangi dengan 60.000 ya. Berarti nilainya sebesar 34.945 ya. Oke, nah seperti ini. Ya. Nah, ini ternyata terbukti itu ya dari perhitungan tadi, kemudian
kita lihat berarti nanti yang akan dialokasikan ya itu kepada si PT Parung dari si PT Salemba itu sebesar 34.945. Sedangkan untuk NCI-nya itu dia akan menerima 5.055. Nah, ini untuk pencatatan jurnalnya di pembukuan PT Parung. Cash pada investment insal ini untuk dividen sebesar 18.000. Kemudian investment insal pada income from sale 34.945 ya. Kemudian nanti di sini terkait dengan Parung dividen yang dibayarkan kepada SAL yaitu sebesar 3.000, investment insal pada dividen sebesar 3.000. Kemudian kita membuat jurnal eliminasinya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di pembukuannya PAR, income from SAL-nya itu 34.945. Kemudian ada dividen income di pembukuannya SAL sebesar 3.000. Ini kita akan eliminasi ya. Kemudian berarti nanti dibuat jurnalnya income from SAL 34.945, dividen income 3.000 yang kita mau eliminasi. Kemudian dividen yang diterima oleh PAR dari Salemba sebesar 18.000, nanti selisihnya investment insal sebesar 19.945 ya. Ini merupakan kenaikan investment di tahun tersebut. Kemudian NCI share 5.055, dividen 2.000 dan selisihnya itu masuk sebagai non controlling interest ya di bagian stockholders equity untuk di laporan keuangan konsolidasi. Kemudian kita eliminasi untuk komponen stockholders equity-nya si PT Salemba ya dan investment insal. Jadi common stock-nya di sini 200.000 di sini ya. Capital earnings 130, kemudian investment insalnya 296 ya 154. Ini menunjukkan nilai awal tahun sebenarnya ya, yang istilahnya dikembalikan ya ataupun dipulihkan ketika terdapat adanya kepemilikan saham oleh anak perusahaan di induk perusahaan ya. Investment insal 296 154, kemudian non controlling interest 33846 ya. Kemudian untuk investment in par yang dimiliki oleh PT Salemba itu dieliminasi. Nanti dimunculkan nanti di sini investment insal sebesar 70 juta di kredit, kemudian investment in par investment insal tadi di debit sebesar 70 juta dan investment in par di kredit sebesar 70 juta. Nah, kita masukkan angka-angka yang di dalam jurnal kertas kerja ya, eliminasi dan adjustment itu ke dalam kertas kerja yang ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang ketiga ya, yaitu anak perusahaan yang memiliki saham. Jadi masing-masing anak perusahaan saling memiliki saham. Jadi penggunaan pendekatannya hanya menggunakan pendekatan konvensional. Sedangkan penggunaan saham treasury ya, ataupun ya pendekatan saham treasury itu tidak cocok untuk dilakukan di dalam bentuk yang seperti ini ya. Jadi katanya nanti di sini tidak melibatkan saham induk perusahaan dan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Contohnya di sini PT Palmerah memiliki 80% saham PT Setiabudi yang diperoleh dengan nilai buku ditambah dengan 25 juta ya. PT Setiabudi memiliki 70% saham PT Tonasa yang diperoleh dengan nilai buku ditambah dengan goodwill sebesar 10 juta. Oh, tadi yang 25 juta itu ditambah dengan goodwill ya. Kemudian PT Tonasa memiliki 10% saham PT Setiabudi. Di awal tahun 2016, investment in Setiabudi ya, ini yang dimiliki oleh si PT Palmerah 80%, nilainya sebesar 340 juta. Sedangkan investment in Tonasa yang dimiliki oleh PT Setiabudi yaitu 70%, itu nilainya sebesar 133 juta. Kemudian investment in Setiabudi yang dimiliki oleh PT Tonasa sebesar 10%, nilainya sebesar 40 juta. Kemudian ada informasi non-controlling interest sebesar 102 juta.
informasi di tahun 2016 terdapat adanya separate income dan dividen seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam hubungan tadi ya, induk dan anak perusahaan ya yang saling memiliki, itu kita hanya membuat kolom untuk dua entitas ya, serta kolom CI dan NCI. Tetapi kalau dalam konteks seperti ini terdapat adanya tiga entitas ya, berarti nanti ada kolom Palmerah, kemudian Setiabudi dan Tonasa ya. Ini berarti nanti kita letakkan dulu itu untuk komponen separate income-nya. 112, 51, dan 40. Nah, kalau bingung, diikuti aja polanya terlebih dahulu ya. Kemudian kita lihat ya. Sebenarnya posisinya yang paling rendah ataupun yang paling bawah itu siapa? Oh, ternyata memang si Tonasa. Berarti kita untuk alokasi income-nya itu si Tonasa terlebih dahulu. Ya, ini dimiliki oleh si PT Setiabudi sebesar 70%-nya. Berarti kita masukkan nanti di sini untuk buat persamaan 0,7T. Pada NCI nanti 0,3T. Kemudian yang kedua adalah si PT Setiabudi ya. 50% dimiliki oleh PT Palmerah dan 10% oleh PT Tonasa. Jadi nanti di sini untuk di kolomnya PT Palmerah 0,8S, PT Tonasa 0,1S dan NCI 0,1S. Sedangkan untuk yang PT Palmerah totalnya itu 1P ya di kolom CI ataupun controlling interest. Kemudian sama seperti contoh sebelumnya kita membuat persamaan ya. Jadi nanti di sini dari kolomnya Palmerah P sama dengan 112 juta ya ditambah dengan 0,8S. Sedangkan yang S sama dengan 51 juta ditambah dengan 0,7 T ya. Yang T 40 ditambah dengan 0,1S. CI-nya 1P dan NCI-nya 0,3T ditambah dengan 0,1S. Kemudian kita substitusikan ya. Kita mau masukkan yang mana dulu? Boleh misalkan S sama dengan 51 juta ditambah dengan 0,7T. T-nya ambil yang 40 juta ditambah dengan 0,1S ya. Sehingga nanti kita peroleh nilai S-nya itu sebesar 84,946 juta. Kemudian untuk T-nya ya itu kita dapatkan 40 juta ya ditambah dengan 0,1S. S-nya 84,946 juta. Jadi dapat 48,495 jadi 48,495 juta ya. Tadi S-nya 84,946 juta. Kemudian P-nya itu 112 ditambah dengan 0,8S. Jadi dapat 179,956 juta. CI-nya pun juga sama ya. Nanti di sini dapat 179,957 juta ya. Ini CI sama dengan P. Kemudian kalau untuk NCI-nya ya itu berarti 0,3 dikali dengan 48,495 ditambah dengan 0,1 dikali 84,946 ya. Jadi nanti di sini totalnya sebesar 23,043 ya. Kemudian setelah kita lihat di sini ya dari informasi persamaan tersebut, ternyata untuk CI dan NCI-nya itu 203 juta ya. Dari mana? Kita di sini bisa jumlahkan ya, itu 179,957 ditambah dengan 23,043. Jadi totalnya adalah 203 juta. Kemudian untuk income from set yang diterima oleh PT Palmerah ya itu 0,8S jadi dapat 67,957 juta. Sedangkan income from ton yang diterima oleh PT Setiabudi 0,7T dapat 33,946 juta. Sedangkan dividen income-nya ton ya ini berarti bukan dari income allocation tapi dari dividen yang diterima oleh ton 0,1 dikali dengan 30 juta dapat 3 juta. Kemudian kita lihat untuk laporan keuangan konsolidasinya ya seperti ini. Jadi nanti sama ya prosesnya terkait dengan jurnalnya ya. Jurnalnya nanti mengikuti jurnal-jurnal di
apa namanya di bagian-bagian sebelumnya. Nah, ini contoh untuk income statement ya, di mana nanti income from set yang dimiliki oleh si PT Palmera, income from ton itu yang dimiliki oleh PT Setiabudi, serta dividen income itu semuanya akan dieliminasi. Kemudian juga apa namanya rated earnings ya, untuk PT Setiabudi sama PT Tonasa itu di awal tahun ya itu juga dieliminasi. Kemudian terkait dengan dividen ya, ini juga sama, dividennya si Setiabudi dan PT Tonasa itu dieliminasi ya, itu sesuai dengan apa namanya bagian-bagian ya ataupun item-item di dalam jurnal yang berkaitan dengan dividen tersebut. Kemudian kita melihat ya, bahwa nanti di sini untuk investment in Setiabudi, investment in ton ya, kemudian investment in set juga sama, dieliminasi, kemudian ada goodwill sebesar 25 juta dan 10 juta kita masukkan. Kemudian nanti di sini ada komponen non controlling interest itu in ton sama in Setiabudi ya. Itu juga akan kita masukkan ke bagian stockholders equity. Baik, terima kasih. Demikian yang sudah dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.